Ayo ikut Pak. Kuningan. Kuningan adalah sebuah kota kecil di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kuningan menjadi kota yang berkedudukan paling tinggi. Sebagian besar penduduk Kuningan bermata pencaharian sebagai petani. Kuningan sering juga disebut dengan Kuningan asri, yaitu aman, sehat, rindang, dan indah. Untuk berbicara sejarah Kuningan, terlebih dahulu kita harus mengenal dari apa arti kata Kuningan sendiri. Kuningan sendiri itu mengandung filosof yang sangat dalam. Di dalam sejarah pewayangan pun, Kuningan sendiri dikatakan sebagai Medang Kamulyan atau tempatnya orang-orang yang dimuliakan. Dan ada yang menyebut Kuningan itu dalam satu sejarah buhun sebagai negara pewayangan. Untuk membuka tabir sejarah Kuningan yang sebenarnya, kita mengacu kepada nama Kuningan sendiri mengandung filosof atau makna yang cukup dalam dari arti kata kun, ing, dan an, di mana kun itu mempunyai arti sebagai tempat kekuasaan yang maha langit. Ing itu menyatakan tempat sang penguasa terbit terbenam. Dan an itu yang menyatakan tentang penguasa bumi. Jadi kun, ing, an itu mengandung arti kata tentang aditya atau tempat sifat ketuhanan. Itu kalau kita berbicara tentang sejarah Kuningan. Harus bisa mengenal dulu arti makna yang sebenarnya. Kuningan itu banyak mempunyai ciri ya. Satu, di samping Kuningan sendiri mempunyai geografis yang begitu subur, Kuningan sendiri juga banyak beberapa ciri. Dahulu kala Kuningan banyak dikatakan dengan ciri satu sebagai kuda Kuningan, ya, dengan simbol kuda Kuningan, cirinya itu Kuningan. Yang kedua yaitu sebagai bokor, ya, bokor atau bokor emas. Dan dari beberapa segi atau beberapa aspek, Kuningan itu mempunyai ciri. Satu, secara letak geografis Kuningan itu pada posisi tertinggi di Jawa Barat, yaitu pada posisi kaki Gunung Cermai. Dengan ketinggian posisi Gunung Cermai itu 3078. Jadi untuk Kuningan sendiri mempunyai ciri yang sangat potensi, baik itu sebagai tempat wisata ataupun justru yang paling utama adalah tempat yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang cukup tinggi. Untuk makom dan tempat
berkedudukan sang maharajanya. Beliau Pangeran Arya Adipati Ewangga, atau dikenal pada masa pewayangan yaitu Sang Hyang Batara Surya. Beliau berkedudukan di Winduherang, yaitu tempatnya sebagai pusat ibu kota Mohosinto pada zamannya, atau bumi Dayeuh Pancatengah. Disitulah beliau Pangeran Arya Adipati Ewangga sebagai Sang Maharaja Agung berkedudukan. Di samping beliau pun mempunyai kuda kebesaran, yaitu kuda sembrani Siwindu. Beliau berkedudukan di Cangkuang dan Bungkirit. Seperti apa yang tadi saya ceritakan, mengacu ke sejarah Kuningan yang sudah tua. Pada zamannya Cipari itu sudah ada industri purbakala modern, karena letaknya berdekatan dengan ibu kota Mohosinto sendiri yang dikatakan Winduherang sebagai pusat atau daya pusir bumi Pancatengah, sebagai pusat pakuan di Natagiri atau Girinata. Cipari ya, itu mengandung makna dari kata Ciparigi. Ciparigi yang sebetulnya masih satu wilayah dengan Winduherang, yang dikatakan Amartapura atau Medang Kemuliaan. Situs Taman Purbakala Cipari ini ditemukan pada tahun 1972 itu oleh seorang petani yang bernama Bapak Wijaya. Ditemukan itu secara tidak disengaja. Petani itu lagi mencangkul di sini, itu menemukan sebuah peti kubur batu. Ya. Untuk penggalian, situs Taman Purbakala Cipari ini digali pada tahun 1975 secara total, yang dipimpin oleh seorang arkeolog dari Jakarta yang bernama Bapak Teguh Asmar MA bersama mahasiswa UGM Yogyakarta. Waktu penggalian total, maka ditemukanlah benda-benda yang lainnya yang sudah berserakan di sekitar sini dengan kedalaman 1-2 meter. Waktu penggalian total juga ditemukan sebuah peti kubur batu lagi. Jadi di sini ditemukan ada 2 buah peti kubur batu. Untuk petilasannya, itu sebuah peti kubur batu, ya, yang mana di dalam peti itu ada bekal kuburnya, yaitu ada kampak batu, ada gelang batu, dan benda gerabah yang lainnya. Ya, untuk barang-barang purbakala, ya, karena cagar budaya itu kan dibagi 2 kelompok, ya, cagar budaya yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang dimaksud bergerak itu yang bersifat kecil, yang bisa dibawa ataupun dipindahkan, seperti yang ada disimpan di dalam bangunan. Ya, kami simpan di sana. Itu ada kampak perunggu, ada kampak batu, dan benda-benda gerabah. Ya, benda gerabah itu benda yang terbuat dari tanah, yang mana telah mengalami pembakaran, seperti ada guci, ada jambaran, ada bokor, dan yang lainnya. Ya, untuk kegunaan batuan yang ada di sini, ya, itu ada peti kubur batu. Ya, peti batu itu fungsinya untuk menyimpan mayat. Ya, tapi kebetulan di sini tidak ditemukan fosilnya ataupun tulangnya.
karena di sini keasaman tanahnya tinggi sehingga tidak bisa untuk mengawetkan tulang. Dan di sini juga ada altar batu, ya. Jadi altar ini difungsikan untuk persembahan ataupun upacara. Ada dolmen, ya, atau disebut juga meja batu. Ya, meja batu itu fungsinya untuk menyimpan sesaji. Jadi mereka mau sembahyang, mau upacara, menyiapkan sesaji di sana di dolmen tersebut. Terus ada lumpang batu, ya, ada batu dakon juga. Tapi fungsinya sama, itu untuk menyimpan ataupun meracik obat-obatan. Di sini ada batu temu gelang, ya, batu yang melingkar, yang saling berhubungan, yang mana difungsikan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Terus ada menhir, ya, batu tinggi besar, yang mana difungsikan untuk pemujaan. Karena hasil penelitian, orang yang tinggal di sini itu udah mengenal adanya kepercayaan, yaitu percaya terhadap roh, ya, yang dinamakan animisme. Jadi menurut mereka orang yang meninggal itu rohnya masih berada, masih hidup berdampingan, tapi tinggalnya itu di batu-batu besar ataupun di pohon-pohon. Karena di sini merupakan peninggalan prasejarah satu-satunya yang ada di Kuningan yang paling besar maupun di Jawa Barat, ya. Nah ini zaman megalitikum yang mereka udah mengenal peradaban ataupun kehidupan yang sudah mengalami dua masa zaman, yaitu akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Untuk budaya Kuningan sendiri, kalau kita gua itu banyak sekali. Di antaranya satu yang menjadi selalu agenda dalam setiap tahunan, apalagi di dalam hari jadi ulang tahun Kuningan, itu budaya-budaya para leluhur kita itu selalu digunakan sebagai simbol-simbol kehormatan di dalam acara-acara, contohnya sabtonan, golewang, terus pacuan kuda, dan beberapa kesenian lainnya yang mungkin masih banyak ya yang belum terbuar gitu. Patih, wakil kula, Senopati Katut Pamagersari, para tumenggung, Lembang Santana oge rakyat Kuningan, Sampurasun, laporan serta pengabakti Andika, kabeh kukula katampi kuhasta kali katarima kali gamurda. Syukur alanjeun cunduk ngariung dina ieu waktu datang dina mangsa nu kebek ku kabagyaan pikeun ngayakeun kagiatan sabton. Acara sabtonan itu selalu digunakan di dalam acara Hari Jadi Kuningan setiap 1 September. Ayo nu kahiji jalak bentar, jalak sana, Santara, Japara, Serajambe. Luar biasa. Sayang saudara-saudara, masih dasar ini kalau dituju akan kita limatkan. Belum mencapai sasaran. Iya. Belum. Nomor 8. Pamilo nomor 8. Ancang-ancang sudah dimulai. Iya. Muter heula ada cenah ye. Muter heula sok lah bebas. 1 2 2,5 3. Luar biasa. Wah, iya, jika perlu diperhatikan.
Kalau ini namanya tradisi, kalau Sabtonan. Sabtonan itu tradisi dari nenek moyang kita dulu sampai sama ini teman-teman semua sampai turun-temurun lah gitu. Saya kalau ikut tiap tahun juga ikut kan kalau acara tradisi orang Kuningan namanya juga. Jadi setiap ada Sabtonan tuh ikut gitu. Karena ini tidak istilahnya apa ada istilahnya bayaran atau enggak, ini kepribadian semua perdokar gitu. Jadi istilah yang punya kuda mesti. Tiap desa ada kan dibagi wilayah-wilayah, ibaratkan dari ini desa Cijoho ibaratkannya dari Bakardin, ada dari Wirarangan, dari mana dari Cigadung, Windu Haji, itu pasti ada perwakilannya gitu, pasti ada yang ikut. Ada juga yang kadang-kadang yang nggak bisa naik kuda, nggak ikut, cuman kudanya dibawa, nanti yang naikin ada orang yang naikin gitu, ada yang naik gitu. Ya inilah kita bikin tiang kayak gini dulu ya, persiapan, terus lapang tuh dibersihin dulu, terus buat tenda-tenda buat nanti kan acara Sabtonan itu istilah acara resmi ya, sama Bapak Bupati, sama kepala-kepala ini kecamatan, Bapak camat-camat. Jadi udah persiapannya tuh udah dipersiapkan sebelumnya 3 harian lah, 3 hari sebelum hari H-nya. Kalau itu kuda mah itu udah bebas sih, bebas deh. Yang gagah, ya pokoknya dilihatnya yang nurut, yang gagah gitu, yang dinaikinnya. Nantinya kan kita bawa camat-camat, jadi istilah upacara adat, kayak upacara adat di kerajaan gitu. Tapi kan kebanyakan ini kan kuda biasa narik sado. Jadi ya narik delman. Jadi nggak semuanya kuda pacu. Kuda lokal pun ibaratnya yang biasa naik kuda udah biasa dinaikin pakai Sabtonan gitu. Kesulitannya kayak tadi tuh kan banyak ya, ada lihat sendiri ya, yang naik kuda sambil pegang tungkat tuh kan, tembak apa namanya. Jadi kadang-kadang kita kan keseimbangannya kurang sambil pegang jatuh gitu, kesulitannya gitu aja. Ya ini mah untuk menjaga budaya lah, kebudayaan orang Kuningan. Ciri khas ya, ciri khas. Kalau sewindu makan itu mah sejarahnya Kuningan gitu. Ya dipakai ini windu mah. Disinilah pengakuan sejarah negeri kita berawal. Menghargai sejarah serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Inilah indahnya Indonesia.